Selamat datang sahabat setia mitos dan fakta. Mari kita langsung simak bersama kisah legenda Candi Pari yang mengisahkan Dewi Walang Angin, anak dari Kiai Gede Penanggungan. Pada zaman dahulu, di sebuah tempat yang dikenal sebagai Gunung Penanggungan, hiduplah seorang pria parubaya bernama Kiai Gede Penanggungan. Ia dikenal oleh masyarakat sebagai seorang yang memiliki kekuatan gaib dan dihormati karena kebijaksanaannya. Kiai Gede Penanggungan menjalani kehidupannya dengan sederhana dan dikaruniai seorang putri yang sangat cantik bernama Dewi Walang Angin. Meski Dewi Walang Angin memiliki paras yang menawan dan kecantikan yang tiada tara, ia belum juga menikah. Hal ini membuat sang ayah, Kiai Gede Penanggungan, khawatir tentang masa depan putrinya. Setiap hari, Kiai Gede Penanggungan berdoa kepada Tuhan agar diberikan jodoh yang baik untuk Dewi Walang Angin. Ia ingin putrinya menikah dengan seseorang yang bisa menjaga dan mencintainya dengan sepenuh hati. Ya Tuhanku, berilah jodoh untuk putriku tersayang. Doa Kiai Gede Penanggungan dengan penuh harap. Doa tersebut akhirnya didengar oleh Tuhan. Pada suatu hari, seorang pria muda yang tampan datang ke rumah Kiai Gede Penanggungan. Pria itu bernama Jaka Pandeglang. Dengan sopan, Jaka memperkenalkan dirinya kepada Kiai Gede dan menyampaikan keinginannya untuk menjadi murid sang Kiai. Permisi Kiai, perkenalkan nama saya Jaka Pandeglang. Saya datang ke sini karena saya ingin belajar banyak dari Kiai, katanya penuh hormat. Kiai Gede Penanggungan merenung sejenak, melihat potensi yang dimiliki oleh Jaka Pandeglang. Ia berpikir bahwa mungkin inilah kesempatan untuk mencarikan jodoh bagi putrinya. Setelah berpikir matang, Kiai Gede Penanggungan setuju untuk menerima Jaka sebagai muridnya, namun dengan satu syarat. Aku akan menerimamu menjadi muridku, tetapi ada satu syarat yang harus kau penuhi, kata Kiai Gede Penanggungan. Jaka Pandeglang yang penasaran bertanya, syarat apakah itu Kiai? Saya akan memenuhinya apapun itu. Kiai Gede Penanggungan kemudian menjawab, kau harus menikahi putriku. Jaka Pandeglang terkejut mendengar syarat tersebut. Ia tidak menyangka bahwa ia akan diminta untuk menikahi Dewi Walang Angin, putri sang Kiai yang terkenal cantik. Menikahi putri Kiai? Gumam Jaka dalam kebingungannya. Namun, ketika Kiai Gede Penanggungan memanggil putrinya keluar, segala keraguan Jaka hilang seketika. Dewi Walang Angin keluar dengan kecantikan yang memukau. Pancaran kecantikannya membuat Jaka Pandeglang tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Dewi Walang Angin adalah putriku, kata Kiai Gede Penanggungan. Dia sudah lama sendiri, dan jika kau bersedia, nikahilah dia. Selain cantik, hatinya pun sangat baik. Mendengar kata-kata tersebut, Jaka Pandeglang merasa seperti mendapatkan rezeki di siang hari. Ia menyadari bahwa ini adalah anugerah yang luar biasa, dan ia pun menyetujui syarat dari Kiai Gede Penanggungan. Saya bersedia menikahi Dewi Walang Angin Kiai, jawab Jaka dengan mantap. Setelah Jaka menyetujui syarat tersebut, Kiai Gede Penanggungan segera mengatur pesta pernikahan bagi putrinya. Pernikahan antara Jaka Pandeglang dan Dewi Walang Angin dilaksanakan dengan sangat meriah. Seluruh warga setempat turut merayakan kebahagiaan pasangan muda tersebut. Meski bahagia, ada juga perasaan sedih yang dirasakan oleh Kiai Gede Penanggungan. Sebagai seorang ayah, ia merasakan kesedihan karena harus melepas putri kesayangannya untuk menikah dengan seorang pria muda. Aku harap kau benar-benar menjaga putriku, kata Kiai Gede Penanggungan kepada Jaka Pandeglang. Pasti Kiai, itu sudah menjadi tanggung jawab saya, jawab Jaka dengan penuh keyakinan. Seiring berjalannya waktu, pernikahan Jaka Pandeglang dan Dewi Walang Angin membawa kebahagiaan yang luar biasa bagi keduanya. Jaka merasa sangat bersyukur bisa menikahi Dewi yang begitu cantik dan baik hati. Aku sangat bersyukur bisa menikahi gadis secantik dan sebaik kamu, kata Jaka kepada istrinya. Dewi Walang Angin juga merasa sangat beruntung memiliki suami seperti Jaka. Setelah beberapa tahun tinggal bersama Kiai Gede Penanggungan, tibalah saatnya bagi Jaka Pandeglang dan Dewi Walang Angin untuk memulai kehidupan baru sebagai pasangan suami istri yang mandiri. Dengan berat hati, mereka pun memutuskan untuk meninggalkan Gunung Penanggungan. Sebetulnya aku ingin selalu menjaga ayah di sini, kata Dewi kepada ayahnya sebelum berpisah. Kiai Gede Penanggungan dengan bijak menyeka air mata putrinya dan berkata, tidak perlu sedih, putri. Kalian harus berjanji untuk menjaga satu sama lain.
Dan ingatlah, jika ada orang yang meminta bantuan kepada kalian, jangan pernah menjadi orang yang sombong. Berikanlah bantuan jika kalian sudah kaya. Itu saja pesan ayah. Dewi Walang Angin dan Jaka Pandeglang mengangguk setuju. Baik ayah, kami akan mengingat pesan ayah. Dengan pesan tersebut tertanam dalam hati, mereka berdua meninggalkan rumah Kiai Gede Penanggungan dan membawa bekal berupa benih padi. Setelah perjalanan yang panjang, mereka akhirnya menemukan tempat yang cocok untuk tinggal dan memulai kehidupan baru mereka. Setelah menetap di tempat baru, Jaka dan Dewi mengingat benih padi yang diberikan oleh Kiai Gede Penanggungan. Oh iya, lebih baik kita tanam saja benih padi pemberian ayahmu, kata Jaka. Benar suamiku, kita tanam di belakang rumah saja, jawab Dewi. Mereka pun menanam benih padi tersebut, dan tidak disangka, padi itu tumbuh dengan sangat subur. Panennya pun melimpah, menghasilkan beras berkualitas tinggi dalam jumlah yang sangat banyak. Berkat hasil panen yang melimpah, kehidupan Jaka Pandeglang dan Dewi Walang Angin berubah drastis. Mereka menjadi kaya raya dan hidup dalam kemewahan. Namun, seiring dengan kekayaan yang mereka miliki, Jaka Pandeglang dan Dewi Walang Angin mulai melupakan pesan Kiai Gede Penanggungan. Pada suatu hari, seorang tetangga yang miskin datang kepada mereka untuk meminta sedikit benih padi. Jika aku meminta benih padi untuk ditanam di rumahku bolehkah? Aku sangat miskin dan tidak mampu membeli beras untuk makan bersama anak-anakku, kata tetangga tersebut dengan suara lirih. Namun, Jaka Pandeglang yang kini diliputi kesombongan menjawab dengan kasar, enak saja, tidak boleh. Kalau kau ingin makan, maka kau harus bekerja seperti kami, jangan minta-minta. Dewi Walang Angin pun mendukung suaminya dan berkata, benar, jika hidupmu susah, jangan menyusahkan orang lain. Berusahalah sendiri. Mereka benar-benar melupakan pesan ayahnya untuk tidak sombong dan selalu membantu orang lain. Alih-alih memberi sedikit benih, mereka malah mengusir tetangga miskin itu dengan kasar, sana pergi dari sini. Jangan kotori rumah kami dengan bau kemiskinanmu, hardik Jaka Pandeglang. Perilaku Jaka Pandeglang dan Dewi Walang Angin akhirnya sampai ke telinga Kiai Gede Penanggungan. Merasa kecewa dengan sikap putri dan menantunya yang telah melupakan pesan yang diberikan, Kiai Gede Penanggungan memutuskan untuk menegur mereka secara langsung. Ia pergi menemui putrinya dan menantunya di ladang. Kemari kalian berdua, aku ingin berbicara dengan kalian, panggilnya. Namun, tidak ada sahutan dari keduanya. Mereka terus mengabaikan suara sang Kiai. Dengan perasaan marah yang tak tertahankan, Kiai Gede Penanggungan berkata, kalian berdua seperti candi yang tak bisa mendengar. Begitu kata-kata itu terucap, sesuatu yang ajaib terjadi. Tubuh Jaka Pandeglang dan Dewi Walang Angin berubah menjadi candi. Mereka tak lagi bergerak, terperangkap dalam bentuk candi yang berdiri di tengah ladang padi. Masyarakat sekitar kemudian mengenal candi itu dengan nama Candi Pari, yang berarti candi padi, sebagai pengingat atas janji yang dilupakan oleh Jaka Pandeglang dan Dewi Walang Angin. Legenda ini menjadi pelajaran bagi semua orang untuk selalu memegang janji dan tidak menjadi sombong setelah mencapai kesuksesan. Kisah ini pun terus diceritakan dari generasi ke generasi, mengingatkan setiap orang akan pentingnya rendah hati dan selalu membantu sesama, tidak peduli seberapa besar kesuksesan yang diraih. Candi Pari tetap berdiri sebagai saksi bisu atas kekuatan gaib Kiai Gede Penanggungan dan kesalahan yang dilakukan oleh putri serta menantunya. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Mitos dan Fakta ini. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita video selanjutnya dan teruslah bangga dengan warisan budaya Nusantara.